Halo calon guru hebat, selamat datang di channel kelompok kami, kelompok 3, Sinar Alfa. Kali ini kami akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami mengenai memberikan tanggapan terhadap kasus di ruang kelas. Kasus pertama. Bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika kelas 7. Saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata atau MEAN. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Menurut kami, yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal karena peserta didik telah memahami konsep dasar yang diajarkan. Dalam pembelajaran pertama, guru memberikan langkah-langkah yang jelas yang membantu siswa memahami cara menghitung rata-rata atau MEAN. Setelah memahami proses tersebut, mereka dapat menerapkannya meski tanpa urutan yang sama, karena mereka telah membangun pemahaman yang lebih mendalam dan tidak lagi bergantung pada urutan langkah secara eksplisit. Sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Jika kita merujuk pada teori belajar konstruktivisme, yang merupakan sebuah teori yang menempatkan peserta didik sebagai individu yang membangun pemahaman dan memahami informasi secara aktif sepanjang proses pembelajaran. Menurut teori ini, siswa akan lebih aktif dalam belajar jika mereka mampu membangun pengetahuannya sendiri. Jadi, dalam kasus ini, guru awalnya memberikan instruksi yang membantu peserta didik memahami proses. Setelah itu, dengan memberikan tantangan, yaitu mengerjakan tugas tanpa melihat pada urutan, peserta didik diberi kesempatan untuk menerapkan pengetahuan yang mereka bangun sendiri. Metode ini dapat diterapkan dalam pembelajaran berbasis proyek, problem-based learning, atau pembelajaran berbasis inquiry. Pada setiap pembelajaran ini, guru menjadi fasilitator yang memberikan bimbingan pada siswa, yang kemudian siswa didorong untuk melakukan eksplorasi mandiri, sehingga mereka dapat membangun pengetahuannya sendiri. Kasus kedua, Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didiknya menyelesaikan tantangan belajarnya. Menurut Anda, apa yang dapat
Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahap perkembangan usia. Jadi, Rina dapat membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia dengan menerapkan beberapa metode yang menarik dan efektif. Misalnya, yang pertama, menggunakan alat peraga seperti balok atau koin. Hal ini dilakukan agar memudahkan siswa dalam memahami angka dan operasi dasar. Kemudian yang kedua, menerapkan permainan edukatif seperti bingo atau permainan hitung. Hal ini memungkinkan siswa dapat belajar sambil bersenang-senang. Kemudian yang ketiga, menggunakan pembelajaran melalui cerita. Hal ini dilakukan dengan cara menggabungkan proses mengajarnya dengan cara menarik, sehingga siswa lebih tertarik dan dapat melihat relevansi materi dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat, melakukan latihan teratur dengan memberikan lembar kerja dan latihan yang konsisten juga sangat penting untuk memperkuat pemahaman siswa. Sementara membagi siswa ke dalam kelompok kecil sesuai dengan kemampuan mereka, sehingga dapat memungkinkan. Di sini, Rina juga dapat memberikan pelatihan lebih kepada siswa yang membutuhkan bantuan tambahan. Mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Berikan jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Yang pertama, teori Piaget. Teori ini menyatakan bahwa anak-anak belajar paling baik melalui pengalaman langsung, yang berarti penggunaan alat peraga dan aktivitas praktis dapat membantu mereka memahami konsep matematika dengan lebih mendalam. Yang kedua yaitu teori Vygotsky. Teori ini menekankan pentingnya dukungan sosial dalam proses belajar yang dapat diwujudkan melalui permainan edukatif dan pembelajaran dalam kelompok kecil, di mana siswa dapat belajar satu sama lain dan mendapatkan bimbingan dari guru. Selanjutnya yaitu pendekatan interaktif yang digunakan oleh Ibu Rina selaras dengan teori konstruktivisme, di mana siswa membangun pemahaman mereka melalui pengalaman dan interaksi. Selain itu, prinsip behaviorisme menyatakan bahwa pengulangan latihan dapat meningkatkan keterampilan peserta didik secara signifikan, sehingga memberikan lembar kerja dengan latihan yang konsisten dapat menjadi kunci untuk memperkuat pemahaman peserta didik. Dengan demikian, dengan memadukan berbagai metode yang sesuai dengan perkembangan anak, maka Ibu Rina dapat membantu siswa mengatasi kesulitan dalam berhitung, menjadikan proses belajar tidak hanya lebih efektif tetapi juga lebih menyenangkan. Baik, selanjutnya untuk kasus ketiga, Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. Menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Menurut kelompok kami, keputusan Made untuk memberikan contoh teks deskripsi dengan menceritakan pantai dan makanan khas Bali merupakan suatu keputusan yang tepat. Mengapa demikian? Karena Made dalam hal ini telah mempertimbangkan latar belakang peserta didik yang berada di daerah Bali. Karena
peserta didik berada di Bali, maka pantai dan makanan khasnya merupakan suatu hal yang mereka bisa rasakan secara langsung. Mereka akan dengan mudah mengerti mengenai hal yang dijelaskan, karena telah dirasakan secara langsung sebelumnya. Berbeda halnya jika yang dijelaskan adalah konsep gedung pencakar langit, peserta didik di daerah tersebut mungkin kurang bisa untuk membayangkan karena memang tidak relevan dengan daerahnya, sehingga mereka tidak dapat merasakan secara langsung mengenai hal yang dijelaskan. Dalam pendidikan, istilah relevansi biasanya merujuk pada pengalaman belajar yang secara langsung dapat diterapkan pada aspirasi pribadi, minat, atau pengalaman budaya siswa. Dalam hal ini bisa dikatakan sebagai relevansi pribadi atau yang terhubung dengan isu, masalah, dan konteks dunia nyata, atau bisa dikatakan sebagai relevansi kehidupan. Dalam pembelajaran yang diterapkan oleh Made, kami melihat bahwa ia menggunakan prinsip pembelajaran yang relevan dengan latar belakang peserta didiknya. Hal ini berarti Made sangat responsif terhadap keberagaman dan keunikan peserta didiknya. Made juga memperlihatkan prinsip teori belajar konstruktivisme. Pendekatan konstruktivisme merupakan suatu cara seorang guru yang bertugas sebagai fasilitator dan membimbing siswa dalam menggali ilmu pengetahuannya sendiri, serta membina sendiri konsep ilmu pengetahuan yang didapatnya melalui pengamatan-pengamatan belajar. Pengalaman belajar yang dimaksud dalam hal ini adalah dengan menciptakan relevansi antara materi dengan kehidupan sehari-hari peserta didiknya, di mana Made mencoba membangun pemahaman mereka sendiri. Selain itu, Made juga memberikan pendekatan dengan mempertimbangkan teori keberagaman yang mengakui perlunya memperhitungkan latar belakang budaya dan gaya belajar individu. Dengan merespon konteks lokal budaya Bali, Made menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, mendukung keberagaman belajar di kelas, dan mengakui pentingnya keberagaman serta keunikan dari setiap peserta didiknya. Sekian hasil diskusi kelompok kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe.